Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu sehat dan tetap selalu semangat belajar. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks. Kita awali dulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Karena itulah, jika kita mengajukan kalimat tanya, biasanya kita mengharapkan jawaban dari orang yang kita beri pertanyaan. Jadi, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri kalimat tanya adalah 1. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, siapa nama anak itu? Nah, S-nya besar ya, karena awal kalimat. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang kedua, di mana lomba dilaksanakan? Nah, itu D-nya besar karena di awal kalimat ya, jadi diawali huruf besar atau huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda tanya. 2. Menggunakan kata tanya yang bisa disebut adiksi mbak. Apa ya adiksi mbak itu? Nah, ini singkatan dari kata-kata tanya. Yang pertama, apa? Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa. Itu di mana untuk menanyakan tempat. K itu kapan artinya ya, untuk menanyakan waktu. Si itu siapa, untuk menanyakan orang atau pelaku. M mengapa, untuk menanyakan sebab ya, atau alasan. Ba itu bagaimana, untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Yang ketiga, nah terkadang kata tanya yang digunakan itu menggunakan partikel kah. Contoh, apakah, siapakah, di manakah. Menentukan kalimat tanya sesuai isi bacaan pada dasarnya cukup mudah, karena kita hanya perlu memahami isi paragraf. Nah, saat mengajukan pertanyaan dan pertanyaan itu ada jawabannya atau sesuai dengan paragraf ya, sesuai dengan apa yang ada dalam paragraf, berarti pertanyaan itu adalah benar. Nah, sekarang cara menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama, pahami dulu isi teksnya secara keseluruhan. Kamu baca dulu, kamu pahami isinya. Kemudian, kamu perhatikan pilihan jawaban dari A sampai dengan D. Dibaca semuanya, dipahami dan diperhatikan. Lalu dari A sampai dengan D itu cari kalimat tanya yang ada jawabannya dalam teks tersebut. Jadi dari A sampai dengan D itu yang mana yang ada jawabannya
atau yang dijelaskan dalam teks atau paragraf tersebut ya. Nah, kita sekarang latihan soal ya. 1. Beraneka ragam bunga tumbuh subur di Nusantara. Di antaranya bunga anggrek yang mendapat julukan puspa bangsa. Warna, bentuk, dan jenis dari bunga tersebut bermacam-macam. Ada yang berwarna putih, ungu, kuning, dan hitam. Bentuknya indah sangat menawan. Bahkan bentuknya ada yang menyerupai kalajengking. Anggrek tumbuh menempel di pohon, ada juga yang tumbuh di tanah. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas. Nah, kita cek ya satu persatu. Nanti yang ada jawabannya berarti itu adalah kalimat tanya yang sesuai ya. Jadi pertanyaannya adalah kalimat tanya yang sesuai, berarti harus ada jawabannya. Kita lihat yang A. Mengapa anggrek disebut puspa bangsa? Tadi kan ada disebutkan bunga anggrek mendapat julukan puspa bangsa. Apakah ada dijelaskan di sini mengapa? Adakah? Tidak ada ya. Jadi yang A salah. B. Apa nama anggrek yang menyerupai kalajengking? Perhatikan tadi ada yang dibahas ya, disebut ya, ada yang menyerupai kalajengking. Tapi apakah ada namanya? Disebutkankah apa namanya? Nah, tidak ada ya. Jadi kita drop lagi, kita eliminasi, berarti yang B salah. Kita lihat yang C. Di mana tanaman anggrek dapat tumbuh? Di mana? Nah, ini dijelaskan ya. Ada jawabannya di sini. Menempel di pohon dan ada juga yang tumbuh di tanah. Oke, kita lihat dulu yang C. Tadi yang C sudah ya. Kita lihat yang D. Bagaimana cara menanam anggrek? Nah, bagaimana? Apakah dijelaskan? Nah, tidak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang yang nomor 2. Semut pemotong daun biasa disebut atta. Semut-semut ini biasanya membawa potongan daun di atas kepalanya. Daun yang ukurannya lebih besar dari tubuh para semut ini dibawa dengan cara ditahan dengan dagu mereka. Pertanyaannya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Kita cek lagi ya. A. Berapa ukuran daun yang mereka bawa? Berapa? Apakah dijelaskan berapa? Ini ukurannya lebih besar dari tubuh. Bisa nggak ini? Berapa ukuran? Ukurannya lebih besar gitu ya. Coba deh kita cek dulu nanti ya, kita simpan dulu. Kalau menurutmu ya itu benar ya, kita cek dulu yang lain. Ingat ya, semua harus dibaca. Lihat dulu. B. Apa nama semut pemotong daun? Apa nama semut pemotong daun? Adakah namanya? Oh, ini ya, semut pemotong daun biasa disebut atta. Berarti yang B benar. Kita simpan dulu. Tadi yang A masih ragu-ragu ya, betul atau salah, kita simpan dulu. C. Mengapa semut menahan daun dengan dagu mereka? Mengapa? Nih, dengan cara ditahan dengan dagu mereka. Tapi apakah dijelaskan, disebutkan alasannya? Tidak ya, jadi yang C salah. Di mana semut menyimpan daunnya? Nah, di mana? Ini kan dibawa di atas kepalanya, ditahan dengan dagu mereka kalau ukurannya lebih besar. Tidak dijelaskan ya. Nah, C dan D salah. Tadi kita lihat yang A
Masih bingung ya, apakah itu benar atau enggak? Karena di sini ada tulisannya ukurannya lebih besar. Nah, ini kan ditanya berapa ukuran. Oke, kita perhatikan A dan B, mana yang lebih tepat? Kalau yang A jelas ya, ini kan disebutkan ata gitu, karena ada jawabannya jelas. Kalau yang B ini kan ada kata berapa, jadi kan harus lebih spesifik gitu kan jawabannya. Padahal di sini kan tidak dijelaskan berapa gitu ukurannya, hanya disebutkan kalau ukurannya lebih besar. Jadi kurang tepat ya, ada yang lebih tepat. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ketiga, sebagian besar tanah di Indonesia dimanfaatkan untuk pertanian. Petani mengolah tanahnya untuk ditanami padi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sebagian yang lain digunakan untuk peternakan dan perikanan. Nah, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, kita cek satu persatu ya. Berapa luas sawah yang harus dimiliki seorang petani? Ini maksud di situ disebutkan sebagian besar tanah ya, tapi tidak disebutkan berapa luas sawahnya. Jadi yang A jawabannya salah. Kita lihat yang B. Mengapa petani menggunakan tanah untuk memelihara ikan? Memang di sini kan disebut ada perikanan ya. Jadi bisa juga digunakan untuk perikanan, selain untuk ditanami. Itu bisa perikanan, bisa peternakan, tapi tidak dijelaskan mengapa ya, alasannya apa untuk memelihara ikan. Jadi jawabannya yang B salah. Kita lihat yang C. Bagaimana petani menanam sayur-sayuran? Disebutkan ada sayur-sayuran, tapi apakah caranya disebutkan? Tidak ya, tidak dijelaskan. Jadi bukan. D. Apa yang ditanam oleh petani di Indonesia? Ya, ada padi, kacang-kacangan, sayur, sayuran, dan buah-buahan. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang D. Ya. Nah, anak-anak sudah paham? Ya, baik. Demikian penjelasan Bunda mengenai bagaimana cara kita menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf atau isi teks. Ya, yang jelas berarti harus ada jawabannya dalam teks atau paragraf tersebut. Nah, Bunda akhiri ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya nak, dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.